Rubah ruangan ini jadi kayak gini. Pertama bagian ini ya, yang ada di sisi timur. Bisa dilihat pintunya ada di as atau di tengah, dan jendelanya itu ada di sisi utara. Akan saya ubah hal ini, dan menggeser pintunya ke arah utara, dan ubah jendelanya jadi di selatan. Kenapa dipindah? Karena kalau di as itu bikin ruangan jadi kelihatan sempit kalau udah diisi sofa sama meja. Dan kalau ada orang lagi nonton TV, kalau ada orang yang mau masuk atau keluar, nanti ngalangin yang lagi nonton TV. Sementara kalau dipindah pintunya ke pojok, orang yang mau keluar atau masuk gak bakal ngehalangin orang yang lagi nonton TV. Di sini juga akan saya tambahkan PVC wood panel 2 lembar, yang 30 cm x 3 meter. Harganya itu Rp80.000 per lembar. Untuk pintu saya pakai yang ada kacanya, biar bisa ngasih cahaya matahari, walaupun pintu dan jendelanya ditutup korden. Untuk nutup lubang bekas pintu dan jendela lama, kira-kira butuh 25 hebel, sama mortar pasang 1 sak, harga 120 ribuan. Segitu juga pasti sisa banyak ya. Kalau ada yang jual eceran, mending beli eceran aja. Terus buat pasir butuh seperempat atau setengah rit, tergantung volume plesterannya. Terus semen minimal butuh 2 sak, buat plester plus ngaci. Buat cat minimal butuh 2 pel, yang 4,5 kilo, harga 150 ribuan per pel. Terus ini dimensinya. Sekarang bagian selatan, yaitu bagian utama dari ruangan ini. Karena ini tuh ruang buat nonton TV, bisa dilihat sendiri karena ada TV-nya ya. Di sini akan saya kasih PVC wood panel 4 lebar. Sisi barat dan timur ada 2 lembar. Di sisi barat akan saya kasih space sedikit sekitar 5 cm dari pintunya. Biar kelihatan nggak nyatu PVC sama kusennya. Di sini juga saya kasih wall decor custom ya. Kalau harganya itu sekitar 800 ribuan. Karena ini tuh custom, jadi harganya ya lumayan. Dan wall dekornya akan ada tepat di as. Untuk wall decor itu opsional, bisa pakai yang lain atau pilih yang lebih murah. Dan untuk meja TV-nya, harganya itu sekitar 300 ribuan. Kalau TV nggak usah beli lagi, karena udah punya TV dari awal. Sementara kalau buat hiasan-hiasan di meja TV-nya itu, nggak akan saya hitung. Oh, dan di belakang TV-nya juga saya kasih lampu LED stick ya, biar lebih oke. Untuk harganya itu sekitar 50 ribuan. Dan di sini juga ada stop kontak 3 buat TV sama speaker, biar suaranya makin mantap. Dan satu lagi buat yang lain, buat ngecas HP atau apa kek. Sama colokan buat router WiFi ya. Untuk jam dindingnya juga di sini saya ganti ya. Tapi karena di original juga ada jamnya, jadi nggak bakal saya hitung. Terus buat pintunya, di sini saya juga pakai yang ada kacanya, karena ini pintu buat masuk ke dapur ya. Untuk lokasinya itu tetap sama kayak yang di original, nggak saya ubah sama sekali. Terus, ini untuk dimensi bagian ini. Dan selanjutnya bagian barat, gak ada yang begitu istimewa. Di sini cuma ada saklar aja buat lampu gantung dan lampu LED drop ceiling sama lampu yang di belakang TV. Saklarnya itu double sama single. Yang single buat lampu gantung, sementara yang double buat lampu drop ceiling sama belakang TV. Sebenarnya yang di belakang TV bisa cari lampu yang bisa pakai remote buat on-offin lampunya. Terus nanti saklarnya cuma butuh single 2 atau double 1 buat lampunya. Sebenarnya semua jenis lampu juga ada sih yang pakai remote, lampu gantung pun ada yang pakai remote, tapi di sini saya tetap kasih saklar. Di sini ada pintu buat ke kamar tidur. Lokasi tetap sama, untuk lokasinya gak akan saya ubah. Dan ini untuk dimensinya. Terus bagian utara, di sini saya kasih AC dan stop kontak 1 buat AC-nya. Kalau pengen yang lebih murah dan instalasinya lebih gampang, bisa pakai kipas angin yang model AC. Harganya sekitar 500 ribuan. Perawatan rutin 3 bulan sekali pun nggak begitu perlu kalau pakai kipas angin AC. Beda kalau pakai AC beneran. Tapi tentu aja untuk dinginnya itu nanti bakal beda. AC itu jelas lebih dingin daripada kipas angin. Wajar aja, harganya aja beda banget.
Pintu juga sama, ini tuh buat ke kamar tidur dan lokasinya gak saya ubah. Ini untuk dimensinya. Oh ya, di sini ada openingan, cuma bakal saya tutup pakai gorden saja. Kenapa? Karena ini tuh tempat orang sering banget bulak-balik. Karena ini jalan buat ke ruang tamu, dan di ruang tamu itu ada pintu utama rumah ini ya. Dan pintu yang di sebelah ini tuh bukan pintu utama, ini tuh pintu buat keluar ke taman. Pintu utamanya itu ada di ruang tamu, bukan di ruang TV yang sekarang lagi dibahas ini. Dan untuk plafonnya, saya buat drop ceiling, dan ini untuk desainnya. Buat gipsumnya itu butuh sekitar 6-7 lembaran, dan harganya itu sekitar 55.000 per lembar. 55.000 kali 7 sama dengan 385.000. Sementara untuk hollow-nya minimal butuh sekitar 34 batang. Harganya sekitar 25.000 per batang. 25.000 kali 34 sama dengan 850.000. Baut gipsum 1 box juga cukup, harga 40.000. Kompon A+ 10 kilo 1 box 50.000. Cat plafon yang 5 kilo minimal 3 kaleng, harganya sekitar 180 ribuan, kali 3 sama dengan 540.000. Untuk dana finalnya akan saya bulatkan saja, lagian pada akhirnya akan kepakai buat ongkir atau hal lainnya. Jadi untuk plafon butuh dana sekitar 2 jutaan. Terus untuk furniture tambahan cuma butuh sofa, meja, sama karbet. Untuk tata letaknya seperti ini. Untuk harga sofa harganya sekitar 1,5 juta plus bantal, meja 1,5 juta, karpet 500.000. Terus buat jendela harganya sekitar 800 ribuan, untuk gordennya sekitar 200.000. Terus untuk 2 pintu kamar harganya itu sekitar 1 jutaan per pintu, jadi totalnya 2 juta. Terus buat pintu keluar taman dan pintu jendela, karena ada kacanya biasanya harganya lebih mahal, saya tambahin 100.000, jadinya 1,1 juta, 2 pintu totalnya jadi 2,2 juta. Note materialnya pakai kayu mahoni ya, biar murah, totalnya jadi 5 juta. Wall decor 800.000, meja TV 300.000, stop kontak 4 100.000, saklar double atau single 50.000, stop kontak router 60.000, router 120.000, lampu stick 50.000, lampu LED strip 15 meter 55.000, lampu gantung plus remote 310.000, yang nggak pakai remote 300.000, tapi saya pilih yang pakai remote, lagian cuma tambah 10.000 saja. Buat AC saya pakai kipas angin model AC, biar lebih murah, harganya sekitar 500.000, plus sama kabel ukuran 3x2,5, kira-kira butuh 40-an meter, harganya 500.000. PVC wood panel butuh 6 lembar, harga 80.000 per lembar, totalnya 480.000 buat 6 lembar. Pasir seperapat atau setengah rit tergantung volume plasteran, harga 300.000. Mortar pasang 1 sak 120.000, hebel 10 cm 25 biji, harga eceran 12 ribuan kali 25 sama dengan 300.000. Semen 2 sak 110 ribuan, cat tembok 4,5 kilo 2 pel 300 ribuan. Total minimal punya dana 16 juta, tapi siapin aja dana 17 atau 18 juta, karena pasti ada biaya ongkir atau jasa yang lain-lain buat rubah ruangan ini jadi kayak gini. Itu dana cuma buat material sama furniturnya saja, belum termasuk tukang yang masang ya. Kalau kalian juga pingin dibuatin kayak gini, bisa kalian kirim foto ruangannya lewat DM. Contoh fotonya kayak gini. Ada foto editan yang sudah ada ukuran atau dimensinya, sama kasih tahu di sebelah sini ada ruangan apa saja, sama lokasi atau arah ruangan ini ada di mana. Biar lebih akurat dan lebih mudah buat saya bikin desainnya. Note, sama kirim foto yang belum dieditnya ya. Yang paling penting gratis apa bayar bang? Gratis, tapi kalau mau bayar juga nggak apa-apa. Malahan lebih bagus kalau dikasih uang jajan. Hehehe.